Paman telah menyiksa seorang penggawa kepercayaan Gusti Prabu. Mungkin saya tidak berani melawan Paman. Tapi anak buah Gusti Halayuda bukan cuma saya. Mulutmu lebih keji daripada semua perbuatanmu selama ini, Panji. Saya bingung, Paman. Saya ditugaskan menangkap Ratanca yang melarikan seorang gadis. Itu sebabnya kamu ke Pasuruan 1. Kamu berhasil menangkapnya? Bibi Mesin melindungi kemana Ratanca pergi, Paman. Jelas. Orang yang bersifat ksatria tidak akan mau mengorbankan sahabatnya. Apalagi Ratanca adalah adik seperguruan bibimu. Sifat seperti itu yang harus kamu tiru. Bukan sifat yang tega menjual keluarganya sendiri. Saya takut, Paman. Gusti Halayuda pasti akan marah kepada saya. Tidak akan. Sebab cuma ada 2 kemungkinan dalam menjalankan tugas. Berhasil atau gagal. Keduanya tetap baik selagi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hukuman apa yang akan kita terima, Kakang? Tenang, Praharsini. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghukummu. Kalau mereka berani melakukan, saya akan nekat. Maafkan tindakan hamba, Gusti. Kamu benar-benar jalanan, Tanca. Diberi makanan yang lezat. Kamu lebih suka mengais sisa-sisa di tempat sampah. Saya heran pada kelakuanmu, Tanca. Kami sudah mencarikan jodohmu dengan orang yang jauh lebih terhormat dari kastamu. Retno Palupi bukan hanya cantik, tapi juga terhormat. Ampun, Gusti. Di mata hamba Praharsini jauh lebih mulia. Karena kemuliaan dimulai dari kesetaraan. Sehingga tidak akan ada yang saling merendahkan derajat. Paling tidak kau akan dihargai orang. Karena istrimu seorang yang berkasta tinggi. Kamu masih bisa aku ampuni, Tanca. Sekarang Retno Palupi sudah ada di rumah. Sudah, suruh anak buahmu melepaskan dia. Dan suruh mandi. Kasihan, Retno sudah lama menunggu. Hamba berdua siap mendapatkan hukuman, Gusti. Karena kami sepakat untuk sehidup semati. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu lakukan. Jumawa kamu. Tidak tahu balas budi. Kamu telah kuangkat dari kehidupan yang hina. Menjadi jauh lebih terhormat. Tapi tidak secuil pun balas budimu. Budimu lebih rendah dari kastamu. Hamba bersedia kembali pada kehidupan hamba. Dunia hamba. Bahkan menjadi paria pun hamba bersedia. Selagi tidak melawan nurani hamba. Saya terharu Kakang menjawab seperti itu. Saya benar-benar merasa tersanjung. Kamu tidak takut menerima hukuman dari Gusti Halayuda maupun Gusti Prabu? Saya tidak pernah merasa takut. Selagi bersama Kakang, saya siap untuk sekalipun.
Paman tidak usah menutup-nutupi apa yang terjadi. Bagi saya, tidak ada persoalan apakah perkawinan saya dengan tabib berdarah sudra itu akan jadi atau tidak. Sebab semua itu saya lakukan hanya untuk menyenangkan hati orang tua saya. Tunggulah beberapa hari lagi, pasti sikap Pratanca akan berubah. Paman tidak akan pernah bisa menyerah pada seseorang, apalagi dia berhutang budi padaku. Kenapa, nak? Cepat panggilkan tabib. Aku hampir tidak bisa bernapas. Cepat, Bunda. Tekan terus ulu hatinya, saya akan panggilkan tabib. Baik, Yunda Dewi. Sayat-sayat kulitnya. Aku ingin tahu, apakah dia masih bisa mencintai gadis dengan wajah... Jangan menyerah, Kakang. Saya bisa menahan siksaan sesakit apapun, asal Kakang tetap mencintai saya. Iya, saya tetap mencintaimu, Praharsini. Kakang, Gusti Prabu sakit keras. Ibu Suri menyuruh memanggil Tanca. Cepat, Kakang. Jangan sampai Kakang dituduh menghalangi penyembuhan Gusti Prabu. Cepat. Lakukan tugasmu, Tanca. Itu sudah bukan tanggung jawab hamba lagi. Jangan begitu, Tanca. Ingat, kamu seorang Dharma Putra Raja. Kalau ada apa-apa dengan Gusti Prabu, kamu bisa dihukum. Apa bedanya? Sekarang pun hamba sudah siap menerima hukuman bersama Praharsini. Baik, kamu kuampuni. Hamba tidak bisa hidup tanpa Praharsini. Bebaskan juga perempuan ini. Antarkan Praharsini ke rumah hamba. Dan jangan ganggu kami. Kalau Gusti mau berjanji, hamba akan segera pergi. Antarkan perempuan itu ke rumah Tanca. Saya berjanji tidak mengganggu kalian. Cepat, Tanca. Kelihatannya terkena angin duduk. Ampun Gusti Ratu, hamba membutuhkan air hangat untuk menyeduh obat ini. Biar aku sendiri yang menyeduh. Kamu periksa lagi penyakit Gustimu. Baik Gusti. Ampun Kanjeng Ratu, bagaimana keadaan Kanda Prabu? Sedang diperiksa tabib istana. Kok kalian ada di sini, Cakradara, Kudamerta? Sebentar, aku mau menyeduh obat. Biar saya bantu Kanjeng Ratu. Baiklah, ikut aku. Saya disuruh Ayahanda Betara untuk mempelajari pengairan sawah di sini, Kanjeng Ratu. Aneh. Padahal perairan sawah di Singasari jauh lebih bagus. Pasti ada maksud-maksud tertentu. Iya. Masih kangen ya sama Tribuana?
Setahu saya, Gusti Prabu sangat tidak suka didatangi tamu sampai di dalam-dalam ke Prabon. Saya dan Kanda Cakradara disuruh oleh Dinda Dyahwiat dan Tribuana untuk menunggu di sini. Sebentar lagi mereka akan tiba. Gusti Tribuana dan Dyahwiat tidak berhak untuk memberikan izin karena rumah ini milik Sang Prabu. Ada apa ini Paman Halayuda? Katanya kita tidak diizinkan untuk masuk ke dalam Prabu. Padahal kita disuruh oleh Dyahwiat maupun Tribuana untuk menunggu di tempat ini. Memang benar. Kenapa? Paman keberatan? Sudah tidak sakit lagi, anakku. Rasanya tadi mau Kanjeng Ibu. Kau benar-benar tabib yang luar biasa, Tanca. Tidak salah jika Ayahanda Prabu mengangkatmu sebagai Dharma Putra. Ampun Gusti Prabu. Kalau Gusti sudah bisa duduk, obat ini bisa diminum untuk menghilangkan angin yang kesasar masuk ke dalam rongga perut. Bagaimana keadaan Kanda Prabu? Sudah ditangani tabib, Dinda Tribuana. Ratanca sudah datang, Kanda? Sudah. Kanda tunggu di sini ya. Saya mau masuk ke dalam dulu. Silahkan. Ayo, Dinda Dia. Saya ke dalam dulu, Kanda. Ya, silahkan Dinda. Terus terang, aku mulai kurang suka dengan Paman Halayuda. Dia seperti mau menghalangi hubungan kita dengan Dinda Dewi. Sudah 3 kali dia bertanya kapan aku pulang ke Singasari. Padahal sejak datang aku sudah mengatakan akan tinggal di Majapahit sampai panen. Saya curiga dia menyembunyikan sesuatu, sebuah rencana yang mungkin bisa mencelakakan kita berdua. Ayahanda Betara pernah mengingatkan aku supaya hati-hati berhubungan dengan Paman Halayuda. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah kita duga. Tadi pernah dengar tentang kematian Paman Lembu Sora dan Gajah Biru. Paman Halayuda memfitnah Paman Sora. Dia melaporkan kepada mendiang Gusti Prabu Jayawardana. Paman Sora mau mengobrak-abrik Kedaton. Tapi kata orang, Lembu Sora memang seorang. Itu perbuatan Halayuda. Sebenarnya mendiang Gusti Prabu Jayawardana telah memaafkan Paman Sora. Kira-kira rencana apa yang ada di benak Paman Halayuda? Mungkin dia sudah memiliki calon lain untuk suami Dinda Dewi dan Dyahwiat. Aku yakin masih kerabat dekatnya. Walau bagaimanapun, Paman Halayuda masih keturunan seorang Dyah yang berdarah Arya. Aku siap menghadapi yang paling pahit sekalipun. Kita harus peringatkan Dinda Dewi. Mudah-mudahan mereka bisa mempercayai kecurigaan kita. Yang paling penting, sekarang kita tetap harus waspada. Karena bukan tidak mungkin suatu saat Paman Halayuda juga bisa menyebarkan fitnah kepada kita. Kamu benar, Kuda Merta. Bisa saja dia menyebar lokapan sana. Desas-desus yang menyudutkan kita. Dan tidak mustahil dia juga tega mengadu domba kita dengan Gusti Jayanegara. Apa mungkin Gusti Prabu bisa dipengaruhi? Padahal Paman Halayuda bukan siapa-siapa di Majapahit. Dia terkenal sangat licik dan pandai menjilat. Dia bisa melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Dan menjilat seorang raja yang masih sangat muda bukanlah pekerjaan sulit bagi Paman Halayuda. Ibunda Gayatri sudah menyetujui hubungan saya dengan Kanda Cakradara.
Juga hubungan Dinda dengan Kuda Merta. Bahkan Bunda Tribuana Suari ingin cepat-cepat mengawinkan kita. Bagaimana kalau kita mendesak Kanda Kuda Merta dan Cakradara supaya segera melamar kita? Jangan ngawur, tidak pantas seorang wanita minta dilamar. Dan yang menjadi ganjalan buat kita adalah Kanda Prabu yang masih belum ingin punya istri. Kelakuan Kanda Prabu memang aneh. Kata emban pelayan, Kanda Prabu lebih suka main perempuan di Puri Kapopongan kalau sedang berburu. Ada apa loh? Ampun Gusti Dewi, Gusti berdua dipanggil Gusti Ibu Suri. Sebenarnya, kalau Mahapati Ridaha dan Mahapati Rikahuripan sudah ditunjuk, maka sebaiknya Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat Raja Dewi diperbolehkan untuk menempati tahtanya sebagai betara di negeri-negeri tersebut. Kurang baik kalau tahta mereka dibiarkan kosong. Saya mencemaskan keselamatan mereka, Bunda. Dinda Tribuana dan Dinda Dyahwiyat masih terlalu muda kalau harus mengatur daerah yang cukup luas. Kahuripan dan Daha bukan negeri kecil. Makanya, Nanda harus cepat-cepat mencari calon permaisuri supaya kedua adikmu bisa cepat kawin. Bunda lebih tenang kalau mereka memerintah didampingi oleh suami. Saya masih belum memikirkan itu, Bunda. Maaf, saya ingin lebih dulu memajukan negeri ini sebelum memikirkan seorang istri. Duduk Tribuana. Wiyat. Tampaknya Kanda Prabu sudah semakin sehat. Rataja telah menyelamatkanku. Begini anakku, terus terang, saya dan ibu kalian Gayatri menginginkan kalian segera menempati tahta kalian di Kahuripan dan Daha, yang selama ini hanya diperintah oleh Mahapati. Tapi kakandamu cemas kalau kalian belum bersuami. Maksud saya sebenarnya, sebaiknya untuk sementara Dinda lebih aman di Majapahit sampai Dinda berdua mempunyai suami. Sebenarnya, sudah sampai di mana hubunganmu dengan Pangeran Cakradara? Kami sudah saling mencintai, Kanjeng Ibu. Wiyat, bagaimana kamu dengan Pangeran Kuda Merta? Kami juga sudah sepakat untuk menjadi suami istri, Kanjeng Ibu. Masalahnya sekarang, tinggal menunggu kakak kalian punya pilihan untuk dijadikan permaisuri. Tapi katanya, Jayanegara ingin lebih dulu melihat Majapahit menjadi negeri yang maju. Saya tidak ingin memaksa kalian untuk kawin dengan calon suami kalian. Silahkan kalau mau cepat-cepat. Sebaiknya ya jangan begitu. Tidak baik adik melangkahi kakak. Kalau memang tidak baik, jangan lakukan. Saya pamit dulu, Kanjeng Ibu. Kanda Prabu kelihatannya marah, Kanjeng Ibu. Mungkin dia merasa terpojok karena sampai saat ini belum mendapatkan jodoh yang cocok. Bukankah putri-putri dari Lasem banyak yang cantik? Apa sulitnya untuk Kanda Prabu mencari seorang permaisuri? Kakak kalian itu memang agak aneh. Apa yang saya cemaskan sudah semakin nyata. Hubungan Tribuana dan Dyahwiyat dengan dua pangeran itu sudah semakin lengket. Saya kira terlalu berlebihan kalau Gusti Prabu sampai merasa cemas. Itu persoalan yang sangat mudah untuk diselesaikan. Maksud Paman? Gagalkan hubungan mereka. Gusti Prabu tinggal memerintahkan kepada saya. Apa perlu dengan cara kasar atau halus? Sikat lagi. Ayo.
Iya. Terus, Boto. Maju terus. Ayo. Ayo, tambah lagi. Taruhannya. Ayo. Ada apa? Kalian telah mengganggu motor saya. Kamu yang minggir. Ini jalanan umum. Kamu pikir aku takut sama pangeran gunung seperti kalian? Hah? Ayo maju. Kau kenal dia? Ayo lari. Ayo. Tuan Kamandanu, terima kasih atas pertolongannya. Mereka sengaja mencari persoalan, Tuan. Saya melihat semuanya, Pangeran. Mereka seperti penjahat, sengaja mencari keonaran. Tapi selama ini Majapahit aman-aman saja. Kalau saja tiba-tiba ada penjahat, maka perlu kita waspadai. Sesuatu yang tiba-tiba muncul, pasti sebuah rekayasa. Mereka menyerang kami. Jangan-jangan ini sebuah kesengajaan. Jangan terlalu jauh menduga. Barangkali kebetulan saja pangeran berdua yang terkena sasaran. Kita masih samar. Kemana arah sebenarnya? Gombal. Pendekar. Gusti Halayuda paling benci melihat kegagalan. Memalukan. Aku yang akan jadi sasaran. Karena aku yang menyarankan agar memakai kalian. Maafkan kami, Ki. Mulut besar. Nyai Paritara. Nyai. Kisanak, ada apa? Tolong Nyai, orang-orang desa saya terkena wabah. Hampir sebagian besar sakit. Di mana desa Kisanak? Saya dari desa Binor, Nyai. Oh, Kisanak tahu bagaimana sakitnya? Seperti keracunan, Nyai. Mereka muntah-muntah dan panas dingin. Dan tidak ada yang bisa bertahan sampai 3 hari. Pak Gebluk. Itu pasti namanya Pak Gebluk, Nyai. Jangan, Nyai. Pak Gebluk itu tidak ada obatnya. Itu kutukan dewata kepada desa yang selalu melakukan pelanggaran terhadap larangan yang kuasa. Saya tahu. Desa Binor itu tempatnya para dan para perampok. Orang-orang desanya tukang membuat dan wanita-wanitanya banyak yang menjadi. Paman, siapkan keretaku. Nyai nekat mau ke sana. Saya tahu Nyai berjiwa penolong. Tapi untuk desa itu, saya kira tidak perlu, Nyai. Itu desa terkutuk. Dewa memberiku ilmu pengobatan. Dan itu berguna untuk menolong siapapun yang membutuhkannya, Paman. Nyai bisa ketularan. Paman, siapkan saja keretanya. Saya mau siapkan obatnya. Kisanak, silakan istirahat diambil Baik, dulu. Nyai. Paman, tolong bangunkan Jangir. Saya juga akan membangunkan Ayu untuk saya ajak.
Baik, Nyai. Apa berlebihan kalau saya meminta Biyung dengan ayah Dwi Pangga kawin dan mendapat tirta suci dari seorang pedanda? Ayu, jangan siksa lagi hati Biyung Mundo. Ayu ingin benar-benar terlahir sebagai manusia yang direstui oleh Dewata. Sudah cukup Biyung mengalah pada permintaanmu yang dulu, Ayu. Kalau begitu, Biyung tidak benar-benar memaafkan ayah. Biyung melakukannya hanya karena terpaksa. Biyung tidak mau membicarakan itu lagi. Jangir. Paman, kalau sudah mendidih, apinya dikurangi. Baik, Nyai. Jangir, ya, tuangkan dalam mangkok-mangkok ya. Baik, Nyai. Kilurah, kesini sebentar. Ada apa, Nyai? Bawa orang yang sakit ke pendopo ya. Baik, Nyai. Jerit! Jerit! Ya, Ki. Bawa yang paling parah masuk. Baik. Ayo semua cepat dibawa masuk semua. Ayo cepat. Hati-hati. Ayo cepat-cepat. Iya. Nyai, lebih baik Nyai menginap. Nyai terlalu letih. Terima kasih Kilurah. Saya bisa tidur di kereta. Nyai masih kuat. Perjalanan kita masih jauh. Paman, kalau paman letih, kita bisa bergantian menjadi kusir. Oh, kalau saya, Nyai, masih cukup kuat. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Ayo, Jangir, ayo. Permisi. Nyai, Nyai. Mungkin ini bisa untuk mengganjal perut di perjalanan. tidak usah. Terimalah, Nyai. Terimalah. Terima kasih. Iya. Mari Ki, Mari. Iya.
Kadep! Jangir! Tolong! Biung pingsan! Paman! Biung, katakan, obat yang mana yang bisa menyembuhkan sakitmu, Yung? Kakang Kamandano, pada saat seperti ini, saya ingin Kakang berada di samping saya. Naisi. Kakak Loh, kau sudah mau menjemputku. Siapa yang mau menjemputmu? Siapa itu Kakak Lo? Aku hanya mau menjengukmu, Mei. Aku tahu, pikiranmu sedang bimbang. Tapi tak bijak kalau kau mencari... Aku bingung, Kakak Lo. Anakku menuntut sesuatu yang tidak mungkin bisa kulakukan. Aku tak mau menipunya dengan pura-pura mengawini ayahnya. Tidak mungkin ada manusia yang mau menikah dengan orang yang telah menghancurkan hidup dan masa depannya. Biung, sadar Yung. Baik, saya tidak akan memaksa Biung untuk kawin dengan ayah Dwi Pangga dan diberkati Tirta Suci. Biung, jangan tinggalkan saya. Saya tidak akan memaksa Biung lagi. Saya akan menuruti apa saja yang baik untuk Biung. Ada apa ini? Kenapa semua orang ada di bilik ini? Ada apa, Ayu? Biung sakit. Biung pingsan tadi. Iya, Biung sakit. Biung ingat ada yang tidak beres dalam usus Biung, seperti penduduk desa Pinor. Katakan, obat mana yang harus Ayu siapkan untuk Biung? Habis semua, Ayu. Kita malah masih kekurangan untuk 3 orang penduduk Pinor yang akhirnya tidak tertolong. Biung, sebut nama ramuannya.
biar saya dan Jangir bisa mencari di hutan. Kau tidak usah bingung, Ayu. Rake Pemintihan bisa menyembuhkan. Rake, tolong saya. Buatkan obat untuk orang mejen dan angin hitam yang masuk ke dalam perut. Saya akan meramunya, Nyai. Minumkan dia air garam campur dengan gula aren, supaya kulitnya tidak lengket dengan dagingnya. Iya. Jangir, buatkan minuman obat itu. Tidak ada, Paman. Tadi tidak bilang kalau mau kemana. Tidak, Nini. Tadi kan kita sedang kebingungan menghadapi Nyai Paricara yang sedang pingsan. Ayu, saya menemukan ini. Ayu Wandira, anakku. Ayah bisa mengerti betapa kecewa hatimu karena tidak mampu untuk menyatukan ibumu Maisin dengan ayah dalam upacara perkawinan yang diberkati Tirta Suci. Tapi sikap dan kejujuran Maisin sangatlah patut kamu hargai. Sebab apa yang dia lakukan karena tidak mau menyenangkanmu dengan pura-pura menuruti kemauanmu. Ayah mau pergi jauh untuk menebus dosa-dosa ayah di masa lalu. Ayahmu, Arya Dwi Pangga. Rupanya, Tuan Arya Dwi Pangga mau meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Itu dia. Ayo kita laporkan. Kalian mau apa? Kami sangat muak dengan tindakanmu selalu saja. Serang! Rupanya dia berpura-pura. Atau kita kurang keras. Anak, ayo bunuh. Ayah tidak apa-apa. maafkan ayah Mundu. Ayah benar-benar merasa tersiksa. Ayah tidak berpikir bagaimana penderitaan saya kalau ayah pergi. Kenapa semua orang hanya memikirkan diri sendiri? Saya tahu Nini Maisin bermaksud mau menjemputnya sendiri. Dia tahu bahwa wabah di desa Binor itu penyakit menular. Jangir dan juga Paman Wali Kadep bercerita, dan juga kamu, bahwa kalian disuruh menelan obat penangkal sebelum menolong orang. Tetapi ibumu tidak. Dia sengaja tidak mau meminum obat itu. Buat apa Biung melakukan itu? Kalau dia meninggal, maka dia tidak akan menolak permintaanmu untuk dikawinkan di hadapan pedanda. Karena siapapun tidak akan sudi hidup bersama dengan orang yang membuat dia menderita. Biung? Saya tidak sanggup, Nduk. Saya pun harus menjemput saya dengan terus berjalan menyiksa diri sampai ketersiksaan itu menyamai penderitaan ibumu.
Sampai di sini saja, anakku. Saya tidak mau kamu semakin dalam menanggung kepedihan. Saya mengharap ayahanda suatu saat kembali berkunjung untuk menghilangkan kerinduan saya. Mudah-mudahan secepatnya ada seorang pangeran yang akan menyuntingmu sebagai istri, anakku. Supaya hidupmu lebih punya arti dan mulia, agar kamu bisa mengangkat derajat ibumu. Ternyata Rake Pamintihan juga seorang tabib yang hebat. Perut saya sudah tidak sakit lagi sekarang, dan saya sudah sehat. Nyai, jamu yang saya buat pada dasarnya sama saja dengan obat yang dibuat tabib Wong Jin. Kami pernah saling tukar-menukar pengetahuan tentang meramu obat. Terus terang, saya semakin mencintai rakyat negeri ini. Paman khawatir apa yang muncul dalam semedi tadi pagi merupakan isyarat. Mungkin ini mesin dalam kesulitan atau membutuhkan pertolongan paman. Nada nginap di rumah Paman Jemblung, Po. Iya, paling lama 3-4 hari. Kamu tidak boleh bandel, Jambu Nada. Dan semua piaraanmu tidak boleh dibawa. Bibi Caparu paling takut sama ular. Sebenarnya Panji ingin ikut. Mau minta maaf atas kejadian yang dulu. Tapi pekan ini Panji tugas jaga di rumah Gusti Prabu. Nanti Paman akan sampaikan permintaan maafmu. Terima kasih, Paman. Saya tahu bahwa tidak mungkin Dharma Putraku harus melakukannya sendiri. Tapi mestinya kan harus menyewa orang yang mumpuni, yang sakti. Nanti dulu. Kita harus kembali ke masalah kita yang sebenarnya. Tujuan kita adalah menyingkirkan Cakradhara dan Kuda Merta. Bukan hanya menyingkirkan, Paman. Yang paling penting adalah membatalkan niatnya untuk mempersunting Adinda Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat Raja Dewi. Sangat betul, Gusti Prabu. Menurut Paman, tindakan kita yang gagal kemarin ada baiknya. Kita tidak perlu sampai... Tapi bagaimana kita membuat mereka tidak betah dan merasa bermusuhan dengan orang-orang Majapahit, sehingga mereka tidak mungkin lagi menjalin hubungan dengan kedua Gusti Putri. Bagaimana dengan Ibunda Gayatri dan Ibu Suri Tribuaneswari? Mereka berdua tampaknya sudah sangat menyetujui hubungan kedua adikku dengan mereka. Bahkan sudah sampai kepada orang tua mereka. Serahkan kepada Paman, Gusti Prabu. Ada apa ini? Kami mau menghadap Gusti Prameswari. Lelaki dilarang mengunjungi Kaputren. Larangan itu hanya untuk mengunjungi Kaputren para putri, bukan Kaputren Prameswari dan istri-istri mendiang Gusti Prabu Jayawardana. Baru kemarin kami berkunjung kemari. Maaf, Pangeran. Sekarang tidak boleh. Aneh. Saya sudah minta izin langsung kepada Manggala Bayangkari, pimpinan kalian. Kami bukan dari Bayangkari. Kami prajurit Dharma Putra. Siapa pimpinan kalian? Semua Dharma Putra. Gusti Halayuda sendiri yang memerintahkan kami menggantikan prajurit Bayangkari atas permintaan Gusti Prabu Jayanegara. Kami akan mengadukan perlakuan kalian pada Gusti Prameswari. Kalian melakukan tugas dengan baik. Pokoknya, kedua pangeran itu harus selalu dipersulit. Kemanapun mereka pergi. Bopo pesan, Aden harus rajin belajar. Oh ya? Aden tidak boleh menggunakan ilmu semena-mena. Oh ya? Aden harus menolong yang lemah. Ya. Oh ya? Den. Lawang dikasih tahu kok. Jawabnya, oh ya.
Oh ya, apa iya bisa masuk itu ke otaknya? Bagus. Nada harus rajin belajar. Nada tidak boleh menggunakan ilmu semena-mena. Nada harus menolong yang lemah. Hah? Ternyata masuk toh ke otaknya. Pancennya Aden. Maafkan Nada ya, Bi. Saya melihat keadaan ini dalam semedi saya. Terus terang, semula saya menduga terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan pada diri Nini. Karena pertanda yang datang dalam mimpi saya. Jadi, Kakang mengira saya sudah meninggal? Saya melihat Nini bersama Losisan melayang menuju langit. Kata Ayahanda Dwi Pangga, sebenarnya Biung memang menghendaki sendiri. Biung sengaja tidak meminum obat penawar penyakit menular itu. Terus terang, saya bingung sekali, Kakang. Karena Ayu terus mendesak saya untuk menikah dengan Kakang Dwi Pangga di depan pedanda. Kamu tidak mengatakan Kakang Dwi Pangga datang kemari, Ayu. Di mana dia sekarang? Sudah pergi lagi, Paman. Katanya mau menjemput akhir hidupnya dengan menanggung penderitaan yang sangat berat menera dirinya untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Maksudmu? Sekarang mata ayah buta dan seluruh ilmu kanuragannya hilang, kecuali kepandaiannya membuat syair. Dia yang telah membuat hidup ibumu semakin hancur setelah berbagai bencana menimpanya. Tapi saya sudah memaafkannya, Kakang. Kamu bisa melakukan itu, Mei? Bapak Wong mengajarkan supaya kita tidak memelihara dendam. Tapi yang Biung Meisin lakukan sebenarnya hanyalah untuk menyenangkan saya. Kakang, bagaimana keadaan anakmu Jambu Nada? Dia sudah semakin besar sekarang. Bagaimana tanda di keningnya? Sisik naga itu semakin tampak. Tapi menurut saya dia sangat tampan dengan tanda itu. Kamu tidak mau tinggal di Majapahit, Ayu? Ayu masih ingin tinggal di sini, Paman. Tapi suatu saat, Ayu pasti akan ke Majapahit. Oh iya, bagaimana kabar Kakang Panji? Dia sudah semakin dewasa. Belum tidur, Rasmi? Saya sedang merenungi keadaan negeri ini. Kenapa? Semakin tak menentu. Terus terang saya bingung. Saat kita diangkat sebagai Dharma Putra oleh mendiang Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana, kita semua merasa bangga. Tapi sekarang, apa kita masih bangga sebagai Dharma Putra? Kalau tugasnya beralih menjadi pelindung ketidakbenaran, menjadi pencari perempuan untuk melampiaskan Baginda Prabu dengan cara yang... Saya pun merasakan hal yang sama juga. Saya sahabatmu, Rasmi. Tidak usah curiga. Antara kita tidak akan saling memata-matai, bukan? Semua ini berpangkal dari ulah Tuan Halayuda. Dia terkesan ingin menguasai Gusti Prabu sepenuhnya. Dan kita dijadikan alat. Sementara Patinambi dan seluruh petinggi kerajaan sudah mencap semua Dharma Putra sebagai gedibal Tuan Halayuda. Iya. Aku melihat semuanya membenci kita. Terutama Tuan Manggala Bayangkari. Dia yang paling tersinggung.
Dia merasa pasukannya tersisih oleh kekuasaan para tanda yang dijadikan anak buah kita. Ini yang sangat kucemaskan. Kenapa? Kau takut, Rasemi? Ini bukan masalah berani atau takut, Kuti. Tapi negeri ini sedang diambang perpecahan yang sangat menakutkan. Inikah pertanda awal rembulan akan segera kurungku. Kalian yakin dia bisa melakukannya? Hamba sudah mengajarinya, Gusti. Siapa namamu? Trendil, Gusti. Kamu tahu Balai Tamu Negara? Tahu, Gusti. Berikan surat Nyara Banyak. Berikan surat itu kepada Pangeran Cakradara atau Kudamerta. Mengerti? Mengerti, Gusti. Berangkat sekarang. Berikan uang padanya. Bagaimana kalau kita ke Puri Ibunda Permaisuri? Kita tanyakan, kenapa Kakang Cakradara dan Kudamerta tidak pernah lagi berkunjung? Apa pantas, Yunda Dewi? Sepertinya kita perawan yang sudah... Dinda, terkadang kerinduan sering melanggar batas kepantasan. Terus terang, aku kangen sama Kanda Cakradara. Kangen sekali. Kamu tidak? Kita pura-pura bertandang seperti biasa saja. Kalau ada berita tentang Kanda Cakradara atau Kudamerta, pasti beliau akan bicara. Aku nurut saja apa kata Yunda. Maaf, Pangeran. Ada Dayang ingin bertemu. Terima kasih, Paman. Ada apa, Nyisana? Kamu umban Kaputren? Benar, Gusti. Hamba disuruh menyampaikan surat. Terima kasih, Umban. Ini buat kamu. Terima kasih, Gusti. Ya. Surat dari siapa, Cakradara? Dari Dinda Dewi. Kanda Cakradara dan Kudamerta. Nanti malam kami menunggu Kanda berdua di kaputren kami. Hati-hati dengan penjaga. Dari Dinda Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Raja Dewi. Oh, rupanya masalah penjaga.
Dinda Diahwiat dan Tribuana sudah tahu. Ternyata bukan cuma kita yang kangen Kudamerta. Perempuan itu, Gusti. Jangan tinggalkan bekas apapun. Baik, Gusti. Trindil, Ada apa? Kalian kenal nama saya? tentu saja. Kami disuruh mengantar sampai ke rumahmu. Siapa? Tentu saja Gusti Rayu. Ayo. Bunda sendiri heran. Biasanya paling tidak setiap 3 hari sekali mereka berkunjung kemari. Mungkin dilarang penjaga regol Kaputren, Bunda. Bunda sudah pesan kepada Manggala Bayangkara untuk memberi izin kalau Cakradara dan Kudamerta mengunjungi Keputren Permaisuri. Barangkali kedua pangeran itu sedang sibuk dengan pembuatan bendung pengairan. Atau mungkin mereka tidak pernah kangen kepada kami. Tidak elok seorang dara menampakkan kekangenannya. Dulu, Bunda Tribuaneswari juga kerap melamun kalau sedang kangen sama ayah kalian. Bohong. Ibumu yang suka menangis kalau Kanda Sanggrama Wijaya sedang bertugas. Nah, sekarang rahasia keduanya ketahuan semua. Ayo. Jangan. Ayo. Mau diapakan saya? Salah apa saya, Tuan? Lepaskan. Kangka, jangan terlalu kasar terhadap wanita. Tolong saya, Den. Jangan sakiti saya. Ambil semua uang ini, asal saya tidak disakiti. Simpan kepingmu, Cahayu. Mari. Tidak usah menangis, Cahayu. Nasihatku lain kali jangan mudah percaya kepada setiap omongan orang. Setiap janji yang manis biasanya mengandung niat yang busuk. Terima kasih, Tuan. Salah saya. Musuh sudah masuk perangkap. Siapkan seluruh pasukan. Di mana Rakuti dan Rasmi? Mereka di pintu belakang. Selamat malam, Dinda. Ada apa, Kanda Pangeran? Bukankah Dinda Dewi menyuruh kami datang kemari? Aku. Terus terang, kami memang kangen kepada Kanda berdua. Tapi mustahil kami berani melanggar tabu kedaton. Sebaiknya Kanda berdua segera meninggalkan tempat ini. Hukumannya sangat berat kepada siapapun yang berani memasuki Kaputren Putri Raja. Tapi Dinda sendiri yang mengirim surat pada kami. Surat? Jebakan. Ada yang menipu kita, Cakradara. Ayo. Maafkan kami, Dinda. Mungkin ada yang ingin mencelakakan kami.